Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pembayaran dan pelaporan pajak. Perkenalkan, nama saya Maya Indasari, NIM saya 2019 310 256. Di sini saya akan menjelaskan cara pembayaran pajak. Yang pertama, membayar sendiri pajak yang terutang. Ini dibedakan menjadi dua. Ada pembayaran angsuran setiap bulan atau PPh pasal 25 dan pembayaran setelah akhir tahun atau PPh pasal 29. Yang kedua, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Dan yang ketiga, melalui pembayaran pajak di luar negeri. Dan yang keempat, pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Yang kelima, pembayaran pajak-pajak lainnya. Pembayaran pajak-pajak lainnya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pelunasan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Nah, untuk di Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu. Yang kedua, pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang ketiga, pembayaran bea materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda berupa materai tempel atau kertas bermaterai atau dengan cara lain. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Rita dengan NIM 2019 310 Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga dan slide keempat. Slide ketiga mengenai tempat dan sarana pembayaran pajak. Pelaksanaan pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui yang pertama, layanan pada loket atau teler. Yang kedua, layanan dengan menggunakan sistem elektronik. Surat setoran pajak atau SSP. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Formulir surat setoran pajak atau SSP dibuat dalam rangka 4 dengan peruntukan lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayaran perbendaharaan negara atau KPPPN. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Laporan pajak. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Apa sih fungsi SPT? Fungsi SPT yaitu sarana untuk melaporkan, sarana mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lydia Carianto dengan NIM 2019 310 Saya akan menjelaskan tentang lanjutan fungsi SPT. Bagi pengusaha kena pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut untuk disetorkan. Oke, di yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan. Yang pertama, PPh pasal 21/26 batas waktu pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporannya 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, PPh pasal 23/26 tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang ketiga, PPh pasal 25, batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang keempat, PPh pasal 22, PPN dan PPNBM oleh Bea Cukai, batas waktu pembayarannya adalah 1 hari setelah dipungut.
batas waktu pelaporan 7 hari setelah pembayaran. Yang kelima, PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah, batas waktu pembayaran pada hari yang sama saat penyerahan barang pada batas waktu pelaporan tanggal 14 bulan berikutnya. Yang keenam, PPh pasal 22 Pertamina, batas waktu pembayaran sebelum delivery order dibayar, batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 setelah masa akhir pajak berakhir. Yang ketujuh, PPh pasal 22 pemungut tertentu, tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporannya 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedelapan, PPh pasal 4 ayat 2, tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas waktu pelaporannya 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kesembilan, PPN dan PPNBM PKP, batas waktu pembayarannya akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT, batas waktu pelaporannya akhir masa pajak berikutnya. Yang ke-10, PPN dan PPNBM bendaharawan, batas waktu pembayarannya tanggal 17 bulan berikutnya, batas akhir pelaporannya 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang ke-11, PPN dan PPNB pemungut non-bendaharawan, batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang terakhir, PPh wajib pajak orang, batas waktu pembayarannya tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak. Batas waktu pelaporan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang terakhir, PPh wajib pajak badan. Batas waktu pembayarannya tanggal 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Trifonia Delvita Marwa dengan NIM 2019-310315. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengisian dan penyampaian surat setoran pajak. Yang pertama, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Yang ketiga, dalam hal wajib menunjuk surat setoran pajak. Yang pertama, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Yang ketiga, dalam hal wajib menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan dan dilampirkan pada surat pemberitahuan. Yang keempat, surat penghasilan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan. Yang kelima, dalam hal lapor keuangan diaudit oleh akuntan publik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatara Niasyah dengan NIM 317. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pelaporan SPT secara elektronik atau biasa disebut dengan e-filing. Yang pertama, di sini kita disuruh untuk melakukan login. Kita melakukan login di link yang sudah disiapkan. Setelah itu, setelah login kita disuruh untuk mengisi data formulir. Jadi setelah kita login, kita akan mendapatkan data formulir yang sudah disiapkan. Setelah itu kita disuruh untuk mengisi dengan benar. Setelah mengisi data formulir, kita juga disuruh untuk mengisi data SPT. Di sini kita akan mengisi data SPT yang sudah disiapkan juga dengan benar dan apa adanya. Setelah semua data sudah diisi, kita juga disuruh untuk mengupload SPT. Di sini kita diperintahkan untuk mengirim SPT menggunakan kode verifikasi email yang sudah disiapkan. Cara pembetulan SPT secara online. Pertama, kita membuka laman di jponline.pajak.go.id dan login. Masuk menu e-filing, klik ikon buat SPT. Jawab pertanyaan yang diajukan. Formulir pilihan dan mengisi tahun pajak dan pembetulan keberapa. Otomatis masuk ke formulir elektronik yang sudah berisi data SPT normalnya. Edit atau tambahkan yang ingin dibetulkan, misalnya bagian harta dan hutang. Submit seperti pada proses normal. Jika SPT sebelumnya dilaporkan secara elektronik, maka pembetulan dilakukan secara elektronik juga. Yang pertama, kita buka laman di cponline.pajak.go.id dan login. Masuk ke menu e-filing, klik ikon buat SPT. Jawab pertanyaan yang diajukan. Formulir pilihan dan mengisi tahun pajak dan pembetulan keberapa. Otomatis masuk ke formulir elektronik yang sudah berisi data SPT normalnya. Edit atau tambahkan yang ingin dibetulkan, misalnya bagian harta dan hutang.
submit seperti pada proses normal. Kemudian kirim SPT ke KPP Anda terdaftar. SPT pembetulan atau SPT terlambat lapor ditunjukkan ke KPP tempat terdaftar. Tata cara perpanjangan SPT. Yang pertama, kita membuat pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara tertulis dengan disampaikan dalam bentuk formulir kertas atau dalam bentuk data elektronik atau ISPT beserta lampiran-lampirannya kepada KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT terakhir. Dokumen harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa yang telah ditunjuk. Apabila pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, maka wajib dilampiri dengan surat kuasa khusus. Sanksi hukum jika tidak melakukan pembayaran atau telat melaporkan pajak yaitu ada 1. Sanksi administrasi berupa pengenaan bunga, sanksi kenaikan, dan sanksi denda. Dan yang kedua, kita bahkan dapat dikenakan sanksi pidana. Sekian materi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.